Baik, selanjutnya kita ke materi hijrah Rasulullah ke Madinah. Nah, pengertian hijrah. Hijrah menurut bahasa Arab berarti meninggalkan, menjauhkan. Meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai perbuatan baik yang diperintah Allah. Adapun sepengetahuan saya itu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapat ketenangan, menghindari kencaman, kehidupan yang lebih baik dan kenyamanan dalam beribadah, serta untuk menyerukan dakwah. Kata hijrah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat. Adapun seorang bisa dikatakan hijrah jika telah memenuhi dua syarat, yaitu meninggalkan hal-hal buruk misalnya atau berpindah tempat dengan tujuan. Dan keduanya itu harus dipenuhi oleh seorang yang telah berhijrah, meninggalkan segala hal yang buruk atau negatif dan kondisi yang tidak kondusif menuju keadaan yang lebih baik atau positif dan keadaan yang kondusif dalam menegakkan ajaran Allah. Dalam konteks sejarah hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabat beliau dari Makkah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah. Berupa akidah syariat Islam, secara garis besar hijrah terdiri dari dua macam. Ya, sebagai teman tahu aja ya, hijrah ada dua macam, yaitu hijrah maknawiyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu pada tanggal 16 Rabiul Awal atau tahun 622 Masehi. Upaya untuk keluar dari tekanan fisik dan mental yang dilancarkan kaum kafir Quraisy berupa fitnah, pengasingan, embargo ekonomi atau pemboikotan ekonomi, dan penyiksaan, bahkan adanya pemboikotan bangsa Quraisy kepada Bani Hashim dan Muthalib. Selanjutnya ada faktor-faktor kenapa Rasulullah berhijrah ke Madinah. Faktor pendorong hijrah Nabi Muhammad ke Madinah salah satunya adalah rencana pembunuhan Nabi oleh kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah tahu kalau Madinah itu tempat yang strategis untuk perkembangan Islam dan kemajuan Islam. Kenapa kaum kafir ingin membunuh Nabi Muhammad? Karena kaum kafir Quraisy khawatir jika Islam berkuasa di Madinah, sehingga mereka berencana membunuh Rasulullah sebelum hijrah. Dan kenapa ke Madinah? Pada tahun 621 Masehi datanglah 3 penduduk Madinah menemui Nabi. Dan pada tahun 622 Masehi datanglah 73 suku Aus dan Khazraj ke Makkah, mengatakan Yasrib atau yang sekarang disebut Madinah yang strategis memerlukan pemimpin. Adapun beberapa reaksi kaum kafir Quraisy mengetahui tentang hijrah Nabi Muhammad, membiarkan beliau hijrah ke Madinah dengan sendirinya. Nah, menurutnya pada strategi awal kaum kafir Quraisy itu, ya biarlah Rasulullah itu hijrah tapi sendiri, tidak dengan para kaumnya. Setelah mereka beranggapan seperti itu, ternyata itu mereka masih tidak menyangka bahwa Rasulullah itu bisa lebih mengenalkan ajarannya Islam. Akhirnya mereka bertujuan memenjarakannya dengan tujuan agar Nabi Muhammad tidak bebas untuk
menyebarkan ajaran Islam. Tapi dengan memenjarakannya, kaum kafir Quraisy berpikir ketika Rasulullah dipenjarakan pasti akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Akhirnya yang terakhir mereka berencana untuk membunuhnya. Selanjutnya ada proses hijrah Nabi Muhammad dari Madinah ke Mekah. Jadi yang pertama, Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Nah, pada malam hari atau bisa disebut dini hari, para pemuda kaum kafir Quraisy sudah merencanakan untuk pembunuhan Nabi Muhammad. Untuk membalaskan dendamnya, para kaum kafir Quraisy pada malam itu sudah mengepung rumah Nabi Muhammad dan berkumpul di sana dengan membawa senjata-senjata yang sudah disiapkan, atau yang kita tahu sekarang itu pedang yang sangat tajam. Dan pada malam itu Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib mempersiapkan barang-barang untuk menggantikan Rasulullah. Karena kaum kafir Quraisy itu sudah mengepung kediaman Nabi Muhammad, Rasulullah kedatanganlah malaikat Jibril yang membawakan wahyu. Dan Nabi Muhammad seketika itu membaca doa tersebut dan ditiupkan ke arah luar rumah. Dengan izin Allah, sekelompok kaum kafir musyrikin itu dibuat untuk ngantuk seberat-beratnya hingga mereka tertidur pulas. Dan akhirnya Nabi Muhammad bisa digantikan oleh Ali. Dan Rasulullah kemudian bergegas untuk menuju ke Madinah. Dan untuk Nabi Muhammad pergi dari Makkah ke Yasrib atau yang sekarang disebut Madinah ini memerlukan waktu 10 hari. Nah, dan 10 hari itu Rasulullah dari rumah langsung lanjut ke Gua Sur. Dan di sana Rasulullah bersembunyi kurang lebih 4 hari. Di sana Abu Bakar memerintahkan putrinya untuk mengantarkan persediaan makan, minum, dan baju-baju. Dan ada seorang pengembala di sana yang disuruh Abu Bakar untuk berternak di sana agar keberadaan Rasulullah dengan untanya tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Setelah dari Gua Sur, Nabi melanjutkan perjalanan ke Masjid Quba. Nah, sesampainya di Madinah, Rasulullah datang kepada 2 anak yatim. Dan kedatangan pertama kali Rasulullah di Madinah itu membangun masjid yang bertepatan di desa Quba. Selama beberapa nabi di sana berketepatan pada hari Jumat, Rasulullah bertemu kembali dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menyusulnya dari Makkah. Di sini pula lah Nabi menerima kedatangan Salman Al-Farisi atau penduduk. Dari kedatangan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, ketemu beberapa tokoh orang penting yang di Madinah. Mereka akhirnya berbondong-bondong untuk masuk Islam. Dari awalnya perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah 10 hari dan kepotong waktu di Gua Sur selama 3 hari dikarenakan dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Dan pada waktu itu Rasulullah diselamatkan oleh 2 burung merpati dan sarang laba-laba. Dan sampailah di Madinah. Nah, itu sekian dari
penjelasan tentang hijrah dan faktor-faktor hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dan bagaimana perjalanannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.